Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fatur Rahman Husain, selaku dosen pengampu mata kuliah hadis, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Titik Januri Rahayu, Muhammad Hani Azukrufi, Muhammad Nasir Mujio, dan Sepiani. Di sini saya mewakili kelompok kami untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai ketentuan wakil haji dan haji tanpa mahram. Untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi. Yang pertama mengenai haji. Apa itu haji? Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Secara istilah, haji merupakan menyengaja berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu serta dilakukan dengan tertib. Selanjutnya mengenai ketentuan haji bagi perempuan. Yang pertama, wanita menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangannya ketika ihram. Yang kedua, wanita tidak mengeraskan suaranya pada waktu membaca talbiyah atau berdoa. Yang ketiga, wanita tidak perlu lari-lari kecil ketika tawaf pada 3 putaran pertama dan ketika melintas 2 pilar hijau waktu syai. Yang keempat, wanita tidak mencukur rambutnya ketika bertahalul, tetapi cukup memotong sedikit 3 helai atau memotong ujung rambutnya sepanjang jari. Selanjutnya mengenai yang perlu diperhatikan bagi haji perempuan. Yang pertama, berpakaian rapi dan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, tidak memakai make up yang berlebihan. Yang ketiga, bertutur kata yang baik, tidak berbohong, tidak memfitnah, dan menggunjingkan orang lain. Yang keempat, menghindari bepergian berduaan dengan orang lain yang bukan mahramnya. Yang kelima, tetap berpegang pada akhlakul karimah. Yang keenam, menghindari perilaku yang tidak wajar. Selanjutnya mengenai hukum haji tanpa mahram. Yang berbunyi, An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha khuswatun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh melakukan perjalanan jauh atau safar sejauh perjalanan sehari semalam kecuali dengan mahramnya. Dalam masalah bagi wanita dalam pergi haji, ada 2 pendapat yang berkembang. Pendapat pertama mengharuskan ada mahram secara mutlak. Seorang wanita yang sudah akil balik tidak diperbolehkan bepergian lebih dari 3 hari kecuali ada suami atau mahram bersamanya. Hal itu ditekankan oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu dalam sabda beliau, yang artinya,
Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk bepergian lebih dari 3 hari, kecuali bersama mahramnya atau suaminya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pendapat kedua yaitu tidak mengharuskan secara mutlak. Sebagian ulama memahami hadis yang digunakan oleh pendapat tersebut bukan sebagai syarat mutlak, melainkan sebagai gambaran tentang perhatian Islam kepada para wanita dan upaya melindungi mereka dari ketidakamanan dalam sebuah perjalanan. Hal itu lantaran dari masa itu memang belum ada jaminan keamanan bagi wanita yang bepergian sendirian, sehingga keberadaan mahram atau suami adalah antisipasi dari buruknya keadaan di masa lalu, khususnya dalam perjalanan menembus padang pasir yang jauh dari peradaban. Namun ketika keadaan masyarakat sudah jauh lebih baik, tidak ada lagi ancaman dan bahaya yang menghadang di tengah jalan, maka tidak diperlukan mahram atau suami. Selanjutnya mengenai badal haji. Badal haji atau melaksanakan ibadah haji untuk orang lain adalah hal yang sangat mulia. Namun, tentu ada beberapa ketentuan badal haji yang harus dipenuhi agar ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke muka bumi ini. Ketentuan tersebut wajib dipenuhi, karena kalau tidak, ibadah yang dilaksanakan mungkin tidak akan afdol. Dalam ibadah apapun, kita harus mengacu pada ajaran yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Mengenai ketentuan badal haji. Yang pertama, orang yang masih sanggup haji dengan badannya tidak boleh dibadalkan. Artinya, ketentuan yang pertama dari pelaksanaan badal haji adalah orang yang dibadalkan memang tidak mampu untuk melakukan haji secara fisik. Jika dia masih mampu fisik dan kemudian ada yang membadalkannya, secara otomatis amalan tersebut ditolak. Hal ini berdasarkan pendapat Ilmu Mudamah dan Ibnu Munzir dalam kitabnya yang menyatakan bahwa seorang muslim dengan kesanggupan untuk melakukan hajinya sendiri tidak sah jika dilihat oleh orang lain. Jadi, badal haji ini hanya berlaku bagi orang yang memang tidak memiliki kemampuan fisik untuk melakukannya. Misalnya, orang sedang sakit dan belum bisa sembuh dari sakitnya. Orang yang memiliki kekurangan secara fisik dan tidak mampu untuk melakukannya. Atau orang yang sudah meninggal namun pernah berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Ketentuan yang kedua, badal haji tidak diperuntukkan bagi mereka yang tidak memiliki harta. Artinya, badal haji juga tidak digambarkan bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Anggap saja Anda hendak melaksanakan badal haji untuk kerabat atau saudara yang tidak mampu, maka ini dianggap tidak sah, soalnya mereka yang tidak mampu memang tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji. Jadi, pelaksanaan badal haji ini hanya untuk mereka yang mampu secara finansial, namun tidak memiliki kemampuan secara fisik untuk melaksanakannya. Ketentuan yang ketiga, tidak boleh membadalkan haji untuk orang lain jika belum pernah pergi haji. Tidak boleh membadalkan haji untuk orang lain jika belum pernah pergi haji. Ketentuan badal haji tidak sah bagi seseorang untuk membadalkan haji bagi orang lain, sedangkan dirinya sendiri belum pernah pergi haji. Hal ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yang menceritakan tentang perintah Rasulullah untuk seseorang yang sedang melaksanakan badal haji untuk Syabramah
dia sendiri belum pernah pergi haji. Maka Rasulullah memintanya dia untuk melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Ketentuan yang keempat, wanita bisa melakukan badal haji untuk laki-laki dan begitu pun sebaliknya. Ketentuan lain dari pelaksanaan badal haji yaitu wanita bisa melakukan badal haji untuk pria, begitu juga sebaliknya. Yang paling penting, wanita atau pria yang melakukan badal haji tersebut sebelumnya sudah pernah berhaji. Membadalkan haji juga dibatasi hanya untuk satu orang saja dalam sekali haji. Selanjutnya mengenai hukum tentang badal haji yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk berhaji, lalu ia meninggal dunia sebelum ia melaksanakan haji. Apakah saya harus menghajikannya?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya, hajikanlah untuknya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu memiliki tanggungan hutang? Apakah kamu akan melunasinya?" Ia menjawab, "Ya." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tunaikanlah hutang atau janji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dipenuhi." Hadis riwayat Ibnu Abbas. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.